Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nasallallahu ta'ala salamata wal afiyah. Masyaallah muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Selain kita memperbanyak amal soleh, lakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah juga kita memperhatikan hal-hal yang bisa membinasakan kita. Karena ada perbuatan-perbuatan yang bisa membinasakan manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, fa'amal muhlikat. Adapun hal-hal yang bisa membinasakan, fasuhun muta'a. Yang pertama, kekikiran, kebakhilan atau pelit yang ditaati. Karena memang manusia itu ada sifat bakhil, ada sifat kikir, terkadang tidak mau berbagi, tidak mau memberi. Namun itu harus dilawan. Jangan ditaati perbuatan tersebut. Jangan diikuti kekikiran tersebut, kebakhilan tersebut. Hendaklah kita melawannya dengan menjadi orang yang dermawan, mudah berbagi, mudah membantu dan seterusnya. Selanjutnya, wahwan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Setiap kita tentunya ada hawa nafsu. Ada hawa nafsu yang baik, ada hawa nafsu yang memerintahkan kepada keburukan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sungguhnya nafsu itu, jiwa itu terkadang memerintahkan kepada keburukan. Kalau dituruti maka kita akan binasa. Nabi Yusuf alaihissalam ketika diuji di hadapannya wanita yang begitu cantik luar biasa, beliau mengakui, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sungguhnya jiwa ini, nafsu ini telah memerintahkan untuk melakukan keburukan. Namun karena beliau mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau tidak mengikuti hawa nafsunya, maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya. Di antara sebab agar kita tidak bisa
atau agar kita tidak mengikuti hawa nafsu adalah ikhlas dalam beribadah. Karena itulah yang menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam, termasuk hamba Allah al-mukhlasin atau al-mukhlisin, hamba Allah yang ikhlas sehingga beliau tidak mengikuti hawa nafsunya. Apalagi zaman sekarang fitnah begitu besar, pintu maksiat terbuka lebar, pintu syahwat, pintu subhat terbuka lebar. Maka hendaklah kita berusaha untuk tidak mengikuti hawa nafsu kita dengan senantiasa mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang bisa membinasakan manusia adalah i'jabul mar'i bi nafsihi. Seorang yang takjub dengan dirinya. Dia merasa dirinya hebat. Takjub, merasa bangga dengan dirinya, dengan apa yang telah dia dapatkan. Bangga dengan ilmu yang didapatkannya. Bangga dengan harta yang diperolehnya. Bangga dengan status sosial yang disandangnya. Bangga dengan jabatan yang dijabatnya. Maka ini akan menghancurkan keimanan manusia. Apabila telah merasa bangga dengan dirinya. Kalau bukan aku ini tidak ada. Kalau bukan saya yang berjuang, maka ini semuanya tidak akan terjadi seperti ini. Ini adalah bangga terhadap dirinya. Bagaimana kalau kita mendapatkan prestasi, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan, "Hadza min fadli Rabbi." Ini merupakan karunia dari Tuhanku. Liyabluwani ashkuru am akfur. Untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau aku kufur nikmat. Balikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan prestasi-prestasi, pencapaian-pencapaian yang luar biasa, kita katakan hada min fadlillah. Hada min fadli Rabbi. Ini semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Semuanya Allah lah yang membantu kita sehingga kita mendapatkan kesuksesan dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari tiga sifat ini, atau sifat-sifat yang bisa membinasakan diri kita atau membinasakan, merusak daripada keimanan kita. Masal muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Ad-Da'u wa Dawa, kitab tentang penyakit dan obatnya, yang ditulis oleh seorang ulama al-allamah Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Pertemuan sebelumnya, sekitar mungkin 2 bulan sebelumnya, karena lama kita tidak mengkaji kitab ini karena beberapa hal, itu kita telah sampaikan tentang tingkatan-tingkatan kasmaran. Yang sebelumnya lagi itu obat daripada kasmaran. Obat orang yang jatuh cinta atau mabuk cinta. Siapa ingat apa obatnya? Di antaranya adalah harus mengingat bahwasanya mabuk cinta itu bisa jatuh kepada kesyirikan. Karena kalau ada seorang mabuk cinta, dia akan lebih mencintai orang yang dicintainya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam beribadah pun, dalam sholat pun, dia akan mengingat orang yang dicintainya tersebut, maka bisa jatuh kepada kesyirikan. Ini harus diingat sehingga dia terlepas daripada atau sembuh daripada penyakit mabuk cinta tersebut. Kemudian tingkatannya, yaitu ada tingkatan al-ibtida. Ada orang yang baru permulaan terkena penyakit tersebut, dan insya Allah lebih mudah untuk diobati.
ada yang sudah pertengahan atau wasut. Kemudian yang ketiga ada al-intiha, yaitu mabuk cinta yang sudah kronis. Bahkan dia bisa saja dia gila gara-gara cinta tersebut. Dan itu terjadi. Bahkan ada orang yang bunuh diri gara-gara orang dicintainya menikah dengan orang lain. Mana lagi dia terkadang membunuh orang yang dicintainya karena ditolak cintanya. Ada lagi apa? Cinta ditolak, dukun bertindak, ya. Macam-macam. Cinta ditolak, nyawa melayang dan seterusnya. Ini karena sudah kronis penyakit mabuk cintanya tersebut. Kita lanjutkan bab berikutnya, yaitu kamalul ladzati wal farhi tabi'un li amrayn. Bahwasanya sempurnanya kelezatan dan kebahagiaan itu mengikuti dua perkara. Artinya bahwasanya kelezatan itu dan kebahagiaan itu akan tercapai apabila terpenuhi dua syarat ini. Terpenuhi dua syarat ini. Wa hahuna amrun 'azimun yajibu 'alal labib al-i'tina'u bih. Maka di sini ada perkara yang agung, perkara yang besar yang wajib diketahui oleh orang-orang yang berakal. Wa huwa anna kamalal ladzati wal farhi was surur wa na'imil qalbi wa ibtihajir ruh tabi'un li amrayn. Bahwasanya sempurnanya kelezatan, sempurnanya kebahagiaan, kesenangan dan nikmat hati, sejukan hati. Begitu juga perasaan yang sejuk dalam ruhnya menjadi tenang. Itu harus mengikuti dua perkara. Yang pertama, ahaduhuma kamalul mahbubi fi nafsihi wa jamalihi, yaitu sempurnanya zat yang dicintainya dan sempurna keindahannya. Jadi yang dicintainya itu memang sempurna zatnya. Wa annahu aula bi ithari mahabbati min kulli ma siwah. Sehingga dia lebih mengutamakan cinta tersebut daripada yang lainnya. Dia lebih mencintai yang dicintai daripada yang lainnya karena sempurnanya yang dicintai tersebut. Itu hal yang pertama sehingga dia mendapatkan kelezatan dalam cinta. Wal amru tsani, adapun perkara yang kedua, kamal muhabbatihi, yaitu sempurna cintanya. Artinya dia mencintainya dengan penuh kecintaan. Wastifradul al-wusli fi hubbihi wa ithar qurbihi wal wusul ilaihi ala kulli syai'. Sehingga dia banyak meluangkan waktu untuk cintanya tersebut dan lebih mengutamakan mendekatkan diri kepadanya dan sampai kepada dia menghasilkan mencapai cintanya tersebut dibandingkan yang lainnya, dibandingkan segala sesuatu. Artinya cintanya itu di atas segala-galanya. Cintanya di atas segala-galanya. Wa kullu aqilin ya'lamu anna al-ladzata bi husul mahbub bihasbi quwwati mahabbah. Bahwa setiap orang yang berakal pasti mengetahui bahwa kelezatan itu akan didapatkan dari orang yang dicintainya, sesuatu yang dicintainya itu sesuai dengan kuatnya cinta tersebut. Wa kullama kanat al-mahabbatu aqwa kanat ladzatul mahabbati akmal. Maka semakin kuat cintanya kepada sesuatu tersebut, maka semakin sempurna pula kelezatan cinta tersebut. Semakin tinggi cintanya kepada yang dicintainya itu, maka semakin lezat pula dia rasa cintanya dengan yang dicintainya itu. Waladzatu man istadda dham'uhu bidrakil ma az-zulal. Maka sama dengan kelezatan orang yang sangat haus
kemudian mendapatkan air yang sejuk, air yang jernih untuk diminumnya, pasti dia akan merasakan kelezatan ketika mendapatkannya. Dia sangat haus. Makanya kalau mau merasakan nikmatnya minum, tunggu haus. Ya. Mau merasakan lezatnya makan, tunggu lapar. Mau merasakan nyenyaknya tidur, tunggu ngantuk berat. Ya. Kecapean. Kita akan merasakan kelezatan tersebut. Wa man istadda jau'uhu bi akli ta'am asy-syahih. Begitu juga orang yang sangat lapar kemudian bertemu dengan makanan yang menggugah selera, maka dia akan makan dengan lahap. Begitulah orang yang sangat menggebu-gebu cintanya. Kemudian dia mendapatkan cinta tersebut, maka dia akan merasakan kelezatan yang sempurna dalam cintanya itu. Wa nadharu dzalika ala hasabi syauqihi wa shiddati iradatihi wa mahabbatihi. Dan ini semua terjadi karena sesuai dengan rasanya tersebut, rasa rindunya itu, rasa keinginannya, rasa cintanya itu. Wa idza 'urifa hadza fal-ladzatu was-surur wal-farhu amrun matlubun fi nafsi. Apabila telah diketahui demikian, maka kelezatan, kebahagiaan, kesenangan adalah merupakan suatu atau perkara yang dicari oleh setiap jiwa. Pasti ingin mendapatkan itu semuanya. Wa maksudun kulli hayyin wa aqil. Bahkan itu adalah tujuan dari hidup orang yang berakal. Pasti ingin mendapatkan kelezatan, kebahagiaan, ketenangan jiwa. Pasti ingin memiliki itu. Dan inilah tujuan hidup. Wa idza kanat al-ladzatu matlubatan li nafsiha fa hiya tuzammu idza aqabat ala man a'zama minha. Dan apabila kelezatan yang dicarinya itu untuk memuaskan jiwanya, namun bagaimana kalau kelezatan itu malah mendatangkan kepedihan? Wa in man'at ladzatan khairan minha wajal. Atau bagaimana kalau jika kelezatan itu menghalangi kelezatan yang lebih baik atau bahkan kelezatan yang lebih mulia? Fa kaifa idza aqabat a'zam al-hasarat wa wafatat a'zam al-ladzat wa al-masarrat. Dan bagaimana lagi kalau kelezatan yang dicari itu ternyata hanya mendatangkan penyesalan atau bahkan kelezatan itu menghilangkan kelezatan yang sesungguhnya. Wa tuhmadu idza 'anat 'ala al-ladzati 'azimatin da'imatin mustaqarratin la tanjisu fiha wa la nakada biwajhin ma. Dan kelezatan yang terpuji, ya. Kelezatan yang terpuji adalah kelezatan yang agung, kelezatan yang abadi, yang tidak ada di dalamnya kekurangan, tidak ada kekeruhan di dalam lezat itu. Adalah hiya ladzatul akhirah wa na'imuha wa tibul 'aish fiha, wa tibul 'aish fiha. Dialah kelezatan yang sesungguhnya, yaitu kelezatan kehidupan akhirat dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya, kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Jadi di sini setelah memaparkan bahwasanya kelezatan dan kebahagiaan itu hanya bisa didapatkan dari dua perkara tadi, yaitu sempurnanya yang dicintai, ya, sehingga dia mendahulukan itu, cintanya kepada yang zat yang dicintainya itu. Kemudian yang kedua, sempurnanya cinta dia kepada yang dicintainya. Maka kalau kecintaan kita di dunia ini terhadap sesuatu atau seseorang itu menghilangkan cinta yang hakiki, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulnya, cinta terhadap kehidupan akhirat, maka itu kecintaan yang menyiksa. Maka jangan sampai kecintaan atau kelezatan yang kita harapkan di dunia ini
menghilangkan kelezatan yang sesungguhnya. Kelezatan cinta yang sesungguhnya cinta Allah Subhanahu wa taala. Itulah cinta yang sesungguhnya, kelezatan yang sesungguhnya, kelezatan yang abadi. Bolehkah kita mencari kelezatan dunia? Boleh. Ya. Boleh kita mencari kesenangan dunia? Boleh. Boleh kita mencintai dunia? Boleh. Karena itu fitrah. Ya. Tapi jangan sampai kecintaan itu menghilangkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kelezatan itu menghilangkan kelezatan yang sesungguhnya. Jangan sampai kesenangan dunia ini menghilangkan kesenangan yang sesungguhnya, yaitu kesenangan di akhirat nanti. Qala ta'ala bal tu'sirul hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Allah telah berfirman, tetapi kalian memilih kehidupan dunia dan kehidupan akhirat itu lebih kekal. Jangan sampai kita lebih memilih kelezatan dunia namun kita menghilangkan kelezatan akhirat kita. Karena kelezatan akhirat ini yang abadi. Kelezatan dunia itu semu. Serba kurang. Mendapatkannya itu terkadang butuh perjuangan yang luar biasa. Ketika dapat, nikmat itu pun tidak sempurna. Lezatnya itu pun tidak sempurna. Seperti misalnya ingin makan durian, ya? Itu nggak bisa dimakan setiap waktu kan, ada musimnya. Ketika musimnya, baru musim itu mahal pula kan harganya. Ya. Setelah bisa beli, butuh apa lagi? Buka lagi kan, butuh perjuangan bukanya kan. Bisa saja tangannya terkena duri. Ini karena kelezatannya tidak sempurna. Kelezatan di akhirat mau makan durian, sudah bisa langsung datang saja, ya. Tidak perlu dibuka dan seterusnya, ya. Berbeda. Qala Sa'ratul li Fir'aun lamma amanu, dan berkata para tukang sihir yang membantu Fir'aun ketika telah beriman. Telah beriman tentunya dia lebih memilih kelezatan akhirat. Walaupun ditawarkan oleh Fir'aun kelezatan dunia, kemewahan dunia, namun karena mereka telah beriman, apa kata mereka? Faqdi ma anta qad. Inna ma taqdi hadhihi hayatad dunya. Inna amanna bi rabbina liyaghfirana khotoyana wa ma qahtana alaihi minas sihr wallahu khairu wa abqa. Berkata para tukang sihir tersebut telah beriman, silakan, ya. Hakimilah apa yang engkau ingin hakimi. Lakukan apa yang engkau ingin lakukan. Engkau hanya bisa melakukannya di dunia ini. Kau hanya bisa menghukum, silakan hukum kami, silakan di dunia ini. Ya, tapi di akhirat tidak bisa. Kami telah beriman kepada Rabb kami, agar Rabb kami mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan kesalahan kami, sehingga ketika engkau memaksa kami untuk melakukan sihir, dan Allah lebih baik karunia-Nya dan lebih kekal azabnya, dan tentunya lebih kekal juga nikmatnya. Maka orang kalau diberikan pilihan kelezatan dunia atau akhirat, orang yang kuat imannya, dia akan memilih kelezatan akhirat. Istri Fir'aun, siapa namanya? Asiyah radhiyallahu anha, hidup dalam istana bergemilang harta, lezat, kelezatan dunia tidak kurang. Tapi beliau lebih memilih kelezatan akhirat, sehingga minta dibangunkan istana di surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu memperlihatkan istananya ketika menjelang wafatnya. Kelezatan akhirat jauh lebih lezat daripada kelezatan dunia. Namun kalau bisa menggabungkannya, bagus lagi. Mendapatkan kelezatan di dunia dan juga kelezatan akhirat. Apalagi kalau kelezatan dunia itu
bisa membantunya untuk mendapatkan kelezatan akhirat. Itu lebih sempurna lagi. Namun kalau ada pilihan kelezatan dunia atau akhirat, pilih kelezatan akhirat. Rasulullah SAW ketika menjelang wafatnya juga diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih mau hidup dunia atau ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ini apa? Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kelezatan yang paling lezat. Wallahu Subhanahu wa taala khalaqal khalq yunilahum hadhihi ladzah ad-da'imah fi daril khuld. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, menciptakan manusia agar mereka menerima kelezatan yang abadi ini di negeri yang abadi. Wa ma hadhihi dar famunqati'atun, adapun negeri yang kita tempati ini sekarang, ya, dunia ini akan terputus kenikmatannya. Kenikmatannya juga tidak sempurna, tidak abadi. Wa ladzatu la tasfu abadan wa la tadum. Dan kelezatannya ini tidak ada secara terus-menerus dan tidak kekal. Bi khilafil akhirah, berbeda dengan akhirat. Fa inna ladzatiha daimatun, sungguhnya kelezatannya itu terus menerus. Wa na'imu khalisun, dan nikmatnya itu adalah betul-betul kenikmatan, bukan kenikmatan yang semu. Min kulli qadrin wa alimin, tidak ada keruan, tidak ada kepedihan dalam nikmat tersebut. Berbeda kenikmatan dunia tadi, itu pasti dibarengi dengan kesulitan dan seterusnya. Wa fihi ma tatahil anfusu, dan dalamnya terdapat hal-hal yang menggugah, ya, jiwa, menggugah selera, wa talazzul ayun, dan melezatkan pandangan, mal khuludi abada, dan kelezatan itu adalah kekal selamanya. Wala ta'lamu nafsun ma akhfallahu li ibadi fiha min qurrati a'yun, dan tidak ada satupun jiwa yang mengetahui apa yang telah Allah simpankan dan sembunyikan untuk hambanya dari hal-hal yang menyejukkan hati, menyejukkan pandangan. Bal fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara qalbi bashar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan untuk hambanya ma la 'ainun ra'at, yaitu kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, ya. Tidak pernah terdengar oleh telinga dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia, kenikmatan surga. Adapun nama itu apa namanya? Cuma namanya saja yang sama. Ada apel, ada pisang dan seterusnya, tapi pisangnya tentu berbeda. Ada sungai madu, sungai apa lagi? Sungai susu, ya, arak dan seterusnya, itu hanya nama saja. Adapun yang sesungguhnya kita tidak tahu. Karena Rasul mengatakan tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Itu kelezatan yang abadi. Wa hadzal ma'na alladhi qasadahu an-nasib liqaumihi, dan ini adalah perkataan an-nasib, yaitu seorang penasihat menasihati kaumnya. Ini adalah masih dari orang dekat Fir'aun atau keluarga Fir'aun yang beriman secara diam-diam. Ya, ada juga beriman diam-diam, beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Nabi Musa alaihissalam. Dia berikan dalam Al-Quran, ya qaum ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Dia menasihati kaumnya ataupun teman-temannya yang belum beriman, wahai kaumku, ikutilah aku akan memberikan kepadamu petunjuk. Ya qaum innamal hayatud dunya mata, wahai kaumku, sesungguhnya ini hidup dunia ini adalah kehidupan kesenangan yang sebentar. Wa inna akhirata hidarul qarar, dan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah adalah kehidupan yang kekal. Wa yadhuru anna ladzatid dunya wa na'imaha mata'un wa wasilatun ila ladzatil akhirah, lidzalika khuliqatid dunya wa ladzatuha. Dan apabila kita bahwasanya kelezatan dunia dan kenikmatannya merupakan kesenangan dan wasilah kepada kehidupan akhirat, walidzalika khuliqatid dunya walidzatuha, maka oleh sebab itulah dunia ini diciptakan dan kelezatannya.
Wa kullu ladzatin 'anat 'ala ladzatil akhirah wa wasala ilaiha lam yazum tanawuluha. Maka semua kelezatan yang bisa membantu menghantarkan kepada kelezatan akhirat, maka itu tidaklah tercela, ya. Bal yahmadu bihasbi salihi ila ladzatil akhirah. Tetapi ini malah ya terpuji, ya. Jadi kelezatan dunia ini yang membantu mendapatkan kelezatan akhirat itu tidak tercela, ya, bahkan itu terpuji. Apa contohnya? Allah berikan kepada kita kekayaan misalnya, ya kan lezat itu, ya, banyak uang dan seterusnya. Kemudian kita infakkan juga di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu berarti kelezatan yang menghantarkan kepada kelezatan akhirat. Tapi kalau kita punya harta kemudian kita pelit, ini menghalangi daripada kelezatan akhirat. Dia hanya mendapatkan kelezatan dunia yang semu. Dia tidak menghantarkan kepada kelezatan yang sesungguhnya, kelezatan akhirat. Dia punya uang hanya pakai ambu-ambu, jalan-jalan ke sana kemari, tapi enggak mau infak. Maka ini, ya, malah menghalangi dia mendapatkan kelezatan yang sesungguhnya. Dia mendapatkan kelezatan dunia, dapat dia bisa jalan-jalan kemana-mana, ke luar negeri dan seterusnya. Namun tidak menginfakkan jalan Allah SWT, maka dia tidak menghantarkan kepada kelezatan yang abadi. Kemudian kita langsung kepada lazzatud dunya salah satu anwa, ya, walazzatud dunya salah satu anwa. Kelezatan dunia ini ada 3 macam, ya. Kelezatan di dunia ini ada 3 macam. Fa'azamuha wa akmaluha ma awsala ila ladzatil akhirah. Nah ini tadi, ya. Maka kelezatan yang paling agung, yang paling sempurna adalah kelezatan yang menghantarkan kepada kelezatan akhirat. Ini yang paling bagus, ya. Inilah kelezatan yang dicari oleh orang yang beriman dengan imannya sesungguhnya. Kelezatan dunia yang menghantarkannya kepada kelezatan akhirat. Wa isabul insan wa hadhihi ladzati atamma thawab. Maka manusia yang seperti ini akan diberikan ganjaran pahala terhadap kelezatan ini dengan pahala yang sempurna. Ini yang sempurna. Dia sudah hidupnya lezat di dunia, senang, bahagia, dan kebahagiaan itu pula menghantarkannya kebahagiaan yang abadi, yang sesungguhnya. Maka ini malah mendapatkan pahala yang sempurna. Walihada kana al-mu'minu yusabu ala ma yaqsudu bihi wa yajhallahu min aklihi wa surbihi wa libasihi wa nikahihi. Maka orang beriman akan diberikan pahala apabila dia mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dari makannya, ya. Dari makan pun dapat pahala dia. Dari minum dapat pahala, berpakaian dapat pahala, menikah pun dia dapat pahala, ya. Karena itu semuanya menghantarkan dia kepada akhirat, kelezatan akhirat. Makan misalnya dia niat, ya, makannya halal, kemudian niatnya apa? Agar kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan itu menghantarkan kepada kelezatan akhirat. Minum juga demikian, dia minum agar dia bisa segar dalam diri, bisa khusyuk. Dia minum agar misalnya dia membaca Al-Qur'an kemudian capek minum, niatnya agar bisa melanjutkan bacaannya lagi. Itu menghantarkan kepada kelezatan yang sesungguhnya. Berpakaian juga. Dia berpakaian yang enak dipakai, apalagi ke masjid misalnya, dia memakai pakaian yang paling bagus. Nah, itu kenikmatan kelezatan dunia menghantarkan kepada kelezatan akhirat. Menikah juga demikian. Niatnya akan menjaga kehormatannya, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih bisa menundukkan pandangannya, menjaga syahwatnya. Kan itu kelezatan yang menghantarkan kepada kelezatan yang abadi. Wa kaifa biladzati wa sifa'i ghairihi biqahri aduwillah wa aduwihi. Dan dia juga melampiaskan kemarahannya di dalam membunuh musuh Allah dan musuhnya ketika berperang ini. Itu juga kelezatan, ya. Kelezatan juga menghantarkan kepada kelezatan yang sesungguhnya. Bagaimana biladzati iman ini? Bagaimana kalau lagi orang itu merasakan lezatnya iman, ya. Merasakan kelezatan iman di dunia ini, itu lebih
besar lagi peluangnya untuk mendapatkan kelezatan yang abadi apabila dia telah merasakan lezatnya keimanan. Wa ma'rifati billah. Apabila juga dia sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, muhabbati lahu, mencintai Allah, wa syauqi ila liqahi, dan dia rindu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, wa ta'mihi fi ru'yati wajhil karim, dan dia sangat menginginkan melihat wajah Allah yang mulia fi jannatin na'im, di surga yang penuh dengan kenikmatan nanti. Kemudian kelezatan yang kedua, kelezatan dunia yang kedua, ladzatun tamna'u ladzatil akhirah. Nah, ini kelezatan yang buruk ya. Kelezatan yang menghalangi kelezatan akhirat. Wa tu'tibu alaman a'dhamu minha. Bahkan dia akan mendapatkan ya kepedihan yang lebih besar lagi. Seperti orang-orang yang berlezat-lezat di dalam menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, ya, mengambil berhala untuk disembah, atau bahkan saling mencintai sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbunakum billah, dia mencintai sebenarnya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini kesyirikan. Maka ini kelezatan yang menghalangi mendapatkan kelezatan akhirat. Kelezatan dunia yang menghalanginya mendapatkan kelezatan akhirat. Ini adalah kelezatan yang paling buruk. Yang terakhir adalah ladzatun la tu'aqabu ladzatan fi daril qarar wala ta'lam. Yaitu kelezatan dia yang tidak mendapatkan hukuman ya di akhirat, dan juga tidak mendapatkan kepedihan ya. Wala tamnu aslahu ladzati daril qarar, dan ini tidak menghalangi kelezatan kepada akhirat. Wa immana'at kamalu, tetapi mesti menghalangi kesempurnaannya, yaitu perkara-perkara yang mubah ya. Misalnya mungkin dia olahraga, sekedar olahraga saja gitu kan. Dia tidak ada niat alat olahraga itu menguatkan tubuhnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau makan tadi tapi makannya itu tidak diniatkan untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini perkara-perkara ya kelezatan dia tidak dihukum dengan itu ya, dan tidak mendapatkan kepedihan ya, dan seterusnya, tidak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini bisa mengurangi karena dia tidak meniatkan itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang boleh ya. Tetapi tidak niatkan untuk mendapatkan ridha Allah, maka ini adalah kelezatan juga. Mana kelezatan ini dia tidak dihukum dengan itu. Yang dihukum tadi adalah yang pertengahan. Dan yang kedua tadi. Yang pertama itulah yang berusaha kita untuk mendapatkannya, yaitu mendapatkan kelezatan dunia yang menghantarkan kita kepada kelezatan akhirat yang sesungguhnya. Baik, ini yang bisa saya sampaikan ya. Mudah bermanfaat untuk kita semuanya. Ada yang tanyakan sampai sini? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya ingin sedikit jelaskan mengenai apa kemarin tentang hukum apa? Makan dan minum berdiri, karena banyak jamaah mana bertanya-tanya gitu kan, jamaah santri ya, banyak bingung nampak ya. Mungkin sedikit saya luruskan ya, bukan meluruskan kajian Ustaz, bukan. Luruskan mungkin sebagian pemahaman antum yang salah paham ya. Yang di sini sebenarnya bukan ustaznya yang salah menyampaikan, tidak ya. Apalagi itu adalah tesis beliau, tesis ya. Tesis itu apa? Suatu tulisan ya yang ilmiah untuk mendapatkan gelar S2 ya. Jadi saya melihat bahwasanya bukan beliau ya yang salah dalam hal ini, tidak, tapi sebagian jamaah atau santri yang salah paham ya tentang apa yang disampaikan beliau kemarin Rasulullah taala.
Jadi yang beredar menjadi pemahaman sebagian bahwasanya mengambil kesimpulan ustaz itu mengatakan makan berdiri makan dan minum duduk sunnah, kemudian makan dan minum berdiri juga sunnah. Nah, itu kan. Ya, jadi makan berdiri juga sunnah. Padahal bukan itu maksud ustaz itu. Ustaz itu mengatakan bahwasanya kalau makan dan minum duduk itu dianggap sunnah, maka makan dan minum berdiri juga dianggap sunnah kalau gitu, ya. Maksud saat ini menyampaikan itu ingin mengatakan bahwa makan dan minum duduk itu bukan sunnah hukumnya, ya, bukan sunnah hukumnya. Sama juga makan minum berdiri bukan sunnah hukumnya. Karena sebelumnya Ustaz menyontohkan jubah, ya, jubah ini sunnah apa hukumnya? Bukan sunnah kan? Bukan sunnah. Tidak ada yang mengatakan ini sunnah, ya. Kemudian Ustaz juga menyontohkan bahwasanya makan pakai tangan, ya, bukan sunnah. Pakai sendok juga bukan sunnah. Tapi apa hukumnya? Dan kita juga tidak menemukan ulama mengatakan itu sunnah. Ya, makan dan minum dengan tangan berduduk. Saya juga tidak menemukan ada ulama mengatakan itu hukumnya sunnah. Tapi apa kata para ulama? Aula, lebih utama, ya. Lebih utama duduk. Nah, itu yang ada. Lebih utama duduk, ya, bukan sunnah. Dan saya juga sudah membaca sekilas tesis Ustaz Randi, itu enggak ada mengatakan makan minum berdiri sunnah. Cuma mengatakan boleh, ya kan? Boleh. Kalau boleh memang demikian, ya. Pendapat jumhur ulama makan dan minum berdiri itu kalau jumhur, ya, bisa makruh kalau tidak dibutuhkan, ya. Tetapi bisa boleh ketika dibutuhkan. Jadi makan dan minum sambil duduk hukumnya bukan sunnah, tapi apa? Hukumnya lebih utama, ya. Kalau mengambil pendapat jumhur lebih utama. Dan makan dan minum sambil berdiri juga tidak ada ulama berpendapat sunnah, ya. Termasuk seorang yang tidak berpendapat sunnah. Hukumnya hanya apa? Boleh, ya. Hanya Ustaz mengatakan kalau hukumnya makan dan minum sambil duduk itu hukumnya sunnah, maka makan dan minum sambil berdiri juga hukumnya sunnah. Karena sama-sama ada hadisnya, sama-sama ada hadisnya dan sama-sama sahih. Maka dengan demikian, ya, kesimpulan sebenarnya yang diinginkan Ustaz Randi itu ingin mengatakan bahwasanya sebagaimana dicontohkan sebelumnya seperti jubah, makan dengan tangan atau sendok, itu mengatakan bahwasanya hukum makan dan minum sambil duduk bukan sunnah, ya. Dan juga makan dan minum sambil duduk bukan sunnah, ya. Tapi yang lebih tepat adalah kita ambil, ya, pendapat jumhur bahwasanya makan dan minum sambil duduk itu hukumnya apa? Lebih utama, ya. Adapun makan dan minum berdiri itu boleh, ya. Atau paling tinggi makruh, ya. Karena ada yang lebih dahsyat lagi, haram katanya. Nah, ini ada lagi pendapat mengatakan bahwasanya makan dan minum berdiri hukumnya haram. Nah, maka kita mengambil pendapat jumhur saja, ya. Pendapat mayoritas ulama, ya. Itu. Dan masalah fikih itu luas memang, ya. Dan ini mungkin juga sengaja Ustaz Randi melemparkan itu agar masalah fikih kita luas, ya. Berlapang dada, ya. Jangan sampai gara-gara itu kemudian kita tidak mau belajar lagi, karena fikih ini luas, ya. Berbeda kalau akidah, ya. Kalau akidah, ya, itu memang satu, ya. Para mazhab, imam mazhab itu berbeda-beda, ya. Masalah fikih, bahkan debat sampai kancing bajunya lepas, ya. Berdebat masalah fikih itu biasa, ya. Ini urusan fikih. Yang penting semuanya ada dalilnya.
Baik, mungkin itu tambahan ya. Mudah-mudahan tidak bingung lagi. Di kita santri khususnya di pondok ini kita mengambil pendapat jumhur ya. Artinya kalau ada makan minum berdiri ya mungkin kami tetap tegur ya. Amalkan yang lebih utama. Dengan apa? Yaitu makan dan minum dengan duduk ya. Amalkan yang lebih utama. Tapi kalau sekali-kali berdiri ya itu tidak mengapa ya. Boleh-boleh saja kalau itu dibutuhkan ya. Baik saja, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.